Halo semuanya, perkenalkan saya Yogi Pamungkas dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan program KKN di desa saya sendiri, di Desa Gamong, Kecamatan Kalingwungu, Kabupaten Kudus. Desa Gamong. Desa Gamong adalah desa yang berada di Kecamatan Kalingwungu Kudus dengan luas wilayah Desa Gamong seluas 203,31 hektar, yang mana terdiri dari 2 RW dan 18 RT di dalam satu desa. Terdapat potensi wilayah di Desa Gamong yang dapat dikembangkan. Salah satu contohnya adalah pertanian yang merupakan penyangga utama perekonomian di Desa Gamong, terutama tanaman pangan antara lain padi dan semangka. Selain pertanian, industri kecil juga berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian di desa, antara lain makanan ringan, tempe, tahu, kopi, pengrajin batu bata, kemudian pengrajin kayu, dan koperasi. Permasalahan wilayah yang saya angkat pada program KKN ini yang berhubungan dengan bidang saya, yaitu bidang kesehatan dari Fakultas Kedokteran. Di sini yang pertama mengenai penyebaran dari pandemi COVID-19 di Kudus sendiri. Di sini masih terjadi transmisi atau penularan dari virus COVID-19 yang mana banyak dari individu yang terkena itu termasuk dalam OTG atau orang tanpa gejala. Nah, pada desa saya di Desa Gamong di sini masih banyak warga yang belum mengetahui dengan pasti protokol kesehatan di era new normal sendiri dalam melakukan kegiatannya, yang ditandai dengan tidak adanya perubahan yang signifikan dari sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi. Kondisi masjid di Desa Gamong masih buka untuk umum seperti biasanya, dan hanya sedikit warga yang mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan membawa sajadah sendiri. Permasalahan kedua yang akan saya angkat adalah sudah banyaknya warga dari Desa Gamong yang memasuki fase geriatri atau sudah memasuki fase lansia, yang mana lansia sendiri pada pandemi ini merupakan salah satu individu yang beresiko tinggi terkena atau terjangkit dari virus COVID-19. Nah, untuk gangguan yang sering terjadi pada lansia salah satunya adalah hipertensi, yang akan saya lakukan screening pada program KKN kali ini. Ada 2 program yang akan saya lakukan di KKN pada kali ini. Yang pertama adalah program evaluasi persiapan protokol kesehatan pada masjid dan musola di era new normal. Dari program ini sendiri, yang pertama saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan perangkat desa dan ulama-ulama desa untuk mengetahui kondisi sekarang dari persiapan era new normal di masjid di Desa Gamong itu sendiri. Kemudian nanti akan saya beri checklist, nanti akan saya isi dengan checklist. Checklist tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Dari diskusi yang saya lakukan dengan perangkat desa dan ulama, kami setuju untuk melakukan pengadaan wastafel injak portable untuk diletakkan di masjid sebagai salah satu cara untuk penanggulangan virus COVID-19.
Hasil dari program ini dapat dilihat dari hasil checklist kesiapan masjid di masa new normal yang berupa Masjid Baitul Mukminin Desa Gamong hanya melakukan 4 dari 11 persyaratan tersebut, yaitu adanya petugas kebersihan, melakukan pembersihan secara berkala, fasilitas cuci tangan, dan mempersingkat waktu pada saat dilakukannya ibadah. Namun, ada beberapa persyaratan lainnya yang dirasa sulit untuk diterapkan seperti pembatasan jalur masuk, kemudian pengaturan jumlah jamaah, dan perlakuan khusus bagi jamaah yang berasal dari luar lingkungan. Sementara itu, imbauan protokol kesehatan selama ini hanya dilakukan melalui khutbah dari imam, namun tidak ada himbauan seperti poster, kemudian spanduk. Dari hasil tersebut, mahasiswa Undip membantu dengan pengadaan fasilitas cuci tangan dengan metode injak portable untuk para jamaah di Masjid Baitul Mukminin dan memasang poster mengenai kesiapan new normal baik untuk tempat ibadah maupun untuk masyarakat yang akan datang ke dalam tempat ibadah. Program kedua yang saya lakukan adalah di sini saya melakukan screening hipertensi pada lansia, kemudian edukasi mengenai gejala, tanda, kemudian pencegahan dan pengobatan dari hipertensi. Selain itu juga saya melakukan edukasi mengenai COVID-19 secara general pada lansia dan cara-cara untuk meminimalisir terjadinya penularan dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian untuk checklist sendiri nanti pada hipertensi terdiri dari tekanan darah, kemudian apakah ada riwayat hipertensi sebelumnya, kemudian apakah ada berobat rutin yang sering dilakukan, kemudian apakah ada gejala penyerta atau penyakit-penyakit lain yang ada pada lansia. Kemudian juga saya menanyakan mengenai pengetahuan sebelumnya, apakah mengetahui tentang hipertensi atau belum. Sebelum saya melakukan program untuk screening hipertensi lansia, yang mana akan dilakukan secara door-to-door, saya melakukan koordinasi dan diskusi dengan perangkat desa dan kader kesehatan di Desa Gamong. Yang pertama, saya akan melakukan menerapkan protokol kesehatan seperti saya akan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga saya akan sering-sering menggunakan hand sanitizer pada saat melakukan intervensi kepada warga. Selanjutnya juga saya akan sering membersihkan alat-alat yang saya gunakan dengan menggunakan alkohol swab untuk menjaga agar tidak terjadi penularan COVID-19 ini sendiri pada saat saya melakukan kunjungan secara door-to-door. Program berjalan dengan lancar dan warga menyambut kedatangan mahasiswa dengan baik. Hasilnya adalah sekitar 35% lansia di Desa Gamong memiliki riwayat hipertensi dan saat dilakukan pengecekan tekanan darah
ditemukan juga sesuai dengan kriteria hipertensi, yaitu lebih dari 140/100 mm raksa. Persentase berobat rutin lansia, sekitar 50% lansia melakukan pengobatan rutin dengan frekuensi bermacam-macam. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 10 hari sekali. Namun 50% sisanya hanya melakukan pengobatan apabila mendapati gejala yang dapat mengganggu kesehatannya. Kemudian, lansia dengan riwayat hipertensi sudah mengetahui tentang penyakit tersebut dari definisi, kemudian pencegahan dan pengobatannya. Pasien tanpa riwayat hipertensi juga diberi edukasi mengenai pencegahan hipertensi agar tidak terjadi hipertensi di kedepannya. Para lansia juga sudah mengetahui mengenai virus yang sedang terjadi, yaitu COVID-19, dan sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan, seperti menggunakan masker pada saat bepergian keluar, menggunakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, meminimalisir kegiatan di kerumunan orang banyak. Kegiatan ini juga dilakukan pembagian masker serta edukasi terhadap pemakaiannya yang tepat dan sesuai dengan protokol kesehatan. Demikianlah rangkaian dari kegiatan KKN yang sudah saya lakukan di desa saya. Di sini saya pamit undur diri. Saya Yogi Pamungkas dari KKN Pulang Kampung Universitas Diponegoro, tim 2 tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.